وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان ومن وجودك فليسجد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لي هذا الإحسان أبدا صائر فديا من ذنوب وأحزان خالفين القدمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ini bulan yang suci bulan umat-umatnya Nabi bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan bilqabul والغفران berpuasa tinggalkan dosa sucikan hati dari cacat ada di bulan suci yang mulia di dalam boleh saling menghina Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan بالقبول والغفران ربنا نستغفر ربنا نستغفر ولنا التوفيق يا رجال الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران banyaklah banyak baca Al-Quran ibadah di waktu siang dan malam zikir salawat jangan ditinggal hidup dan hati akan tenang Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan Jailillah ya Ramadan bilqabul والغفران
sore hari ini kita ingin berbagi cerita tentang anak pesantren yang berlebaran bersama dengan keluarga. Kebetulan saya punya putri sekolah di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan, Depok. Pulang ke rumah itu 10 hari sebelum Lebaran. Jadi dari 10 hari sebelum Lebaran dia sudah berkumpul bersama dengan keluarga. Sampai nanti Lebaran bersama keluarga dan Lebaran 1 minggu kembali lagi ke Pondok Pesantren Tebuireng. Ketika berada di rumah di bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari Lebaran kemarin dia pulang, itu kita tugaskan untuk meneruskan tadarus Al-Quran yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren. Kemudian ya biasalah ketika Lebaran berkumpul dengan keluarga, tentu kehidupannya ya bersama keluarga, ada kebahagiaan, ada kebersamaan. Rasanya juga orang tua dimanapun kalau Lebaran berpisah dengan anaknya, meskipun anaknya di pesantren, rasanya orang tua juga nggak tega juga. Makanya pesantren punya kebijakan 10 hari sebelum Lebaran para santri sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga dan berlebaran bersama dengan keluarga. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa ketika di rumah sebelum Lebaran itu santri ini di rumah meneruskan apa yang sudah dijalankan di Pondok Pesantren. Itu saja. Yang kedua adalah ini kita berada di bulan suci Ramadan dan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Di akhir ini tanggal 29 sekarang ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan ibadah puasa adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini sangat penting sekali untuk kita yang berpuasa. Kenapa? Karena pada suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah lupa bayar zakat fitrah. Ketika dia ingat setelah sholat Id, dia ingat bahwa dia belum bayar zakat fitrah. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ambil ontaknya yang paling bagus dan dia jual ontak itu. Kemudian uang hasil penjualan ontaknya itu dijadikan untuk memerdekakan seorang budak pada zaman itu. Setelah itu Sayyidina Utsman menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa dia lupa membayar zakat fitrah, kemudian dia sudah menjual ontaknya yang paling bagus dan dia sudah memerdekakan seorang budak. Kata Rasulullah SAW di depan para sahabat-sahabatnya bahwa celakalah orang yang tidak membayar zakat fitrah. Celakalah orang yang tidak membayar zakat fitrah, kata Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kalau kalian tahu bahwa betapa besar pahalanya yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang membayar zakat fitrah, maka jangankan 1 orang budak dimerdekakan, 100 orang pun tidak mampu untuk menandingi pahalanya zakat fitrah yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan itu. Maka saya ingin mengingatkan kepada seluruh hamba Allah, mari jangan sampai lupa kita bayar zakat fitrah. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Rafsanjani. Kenapa saya mengambil pendidikan di pesantren? Karena yang pertama, saya berharap pesantren ini adalah tempat kebebasan menurut saya. Ternyata tidak. Karena awal mulanya saya setelah lulus SMP atau sekolah menengah pertama, orang tua saya khususnya, sangat mengkhawatirkan kehidupan saya setelah saya lanjut ke sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas.
dibanding karena lingkungan yang tidak mendukung untuk anak-anak seperti saya. Bahkan untuk generasi tahun 2013, banyak anak-anak yang orang tuanya pun sudah tidak bisa mengontrol atau kurang mengontrol anak-anaknya. Jadi dari situ orang tua saya menyarankan atau menganjurkan bagaimana untuk kalau kamu melanjutkan di tempat pesantren. Dan memang semua anak yang ingin memasuki pesantren pasti merasakan ketidakmauan dari diri sendiri untuk masuk pesantren karena hal yang mengerikan. Yang pertama yang dibilang kata pesantren seperti penjara suci, pesantren adalah tempat yang paling tidak bisa untuk kebebasan. Dari situ anak-anak sangat tidak mau masuk pesantren. Tetapi setelah dijalani, setelah 4 tahun, 3 tahun sekolah di pesantren, semua pasti ada manfaatnya dan semua akan terasa pada diri sendiri. Bagaimana kehidupan di pesantren? Sebenarnya pesantren itu kehidupan yang sama seperti orang-orang lakukan. Kita melakukan aktivitas dari pagi sampai tidur. Yang membedakan pesantren ini adalah schedule atau kita punya aktivitas yang selalu terstruktur. Contohnya seperti dari bangun pagi, jam 3:30 malam atau 3:30 pagi subuh, kita melakukan sholat tahajud, kita ngaji dan sholat subuh, sampai olahraga pun kita teratur. Bahkan sampai tidur malam pun kita diatur semuanya. Jadi yang membedakannya hanya peraturannya saja. Dan itu di peraturan dibuat karena ada manfaatnya, bukan karena semena-mena ada peraturan. Jadi mungkin kebiasaan di pesantren itu harus dibiasakan setelah lulus dari pesantren itu sendiri. Jangan sampai kebiasaan yang di pesantren kita sudah selesai menganyam pendidikan di pesantren, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Cerita hal menarik selama saya di pesantren itu sebenarnya banyak. Mungkin santri-santri lain juga pernah merasakan ini. Mungkin yang pertama itu dari segi makan. Kita makan di pesantren atau di asrama itu sebenarnya kebersamaan yang diutamakan. Bahkan pernah di mana satu hal kita itu makan mie, bikin mie itu begitu banyaknya mie sampai kita bukan lagi pakai piring, tapi kita menggunakan ember. Ember yang kita makan itu juga ember bersih. Jadi kita memakan itu bersama-sama, bareng-bareng, sampai kita bikin energen pun kita tuh pernah pakai gayung. Itu pertama hal dari segi makanan. Yang kedua, hal menarik di pesantren itu lebih ke barang pribadi. Jadi anak-anak pesantren di sana atau yang sekarang lagi merasakan pasti udah nggak aneh dengan namanya sendal hilang. Saya pernah punya pengalaman satu hal di mana saya ingin pergi ke masjid saat mau pergi sholat. Itu ada salah satu teman saya yang membawa gembok. Gembok itu fungsi apa? Jadi saat dia menaruh sendal atau menggunakan sendal saat dia tinggalkan untuk sholat, sendal itu sendiri digembok untuk menjaga keamanannya. Itu hal menarik seperti yang jarang ada di luar-luar gitu. Dan yang mungkin hal-hal menarik lainnya banyak sih, seperti kayak barang kita selalu dipakai teman-teman, dan teman-teman kita juga suka pakai barang saya. Harapan saya yang saya ingin sekali yaitu dimana adik-adik atau teman-teman saya itu aware dengan pesantren, atau ya sekedar mengetahui kalau pesantren itu tidak semengerikan itu. Yang dianggap pesantren sebagai penjara suci atau pesantren yang terlalu mengekang, itu tidak sama sekali. Bahkan dari peraturan-peraturan yang dibuat dari pesantren, dari pondok, semua itu ada manfaatnya atau ada tujuannya. Yang pertama, memang kita dituntut untuk mandiri, kita dituntut untuk belajar, untuk terbiasa untuk bangun pagi, terbiasa untuk melakukan aktivitas seperti sholat pagi, sholat tahajud, sholat subuh dengan tepat waktu. Jadi yang ingin saya sampaikan atau yang saya ingin teman-teman tahu semua bahwa pondok pesantren itu tidak semengerikan itu. Jadi jangan takut untuk melakukan atau masuk pondok atau yang ingin bersekolah di pondok pesantren. Saya harap teman-teman semua bisa aware atau bisa paham tentang kehidupan di pesantren. Mungkin seperti itu.